Jadi dia mengklaim dirinya ini selain dia ini kelompok dia ini ahlul bidah. Yang kedua, bagaimana tanggapan Gus tentang jemaah tabligh? Oke. Iya, yang dibawa sama Maulana Ilyas Al-Kandahili, dan saya pernah membaca kitab daripada Syekh Zakaria Al-Kandahili tentang takab hadis dan Fadail Amal. Nah, kemarin yang dibuat juga sama Wahabi tentang di dalam kitab Fadail Amal ini banyak hadis-hadis do'if katanya. Tapi Anda jawab, kalau untuk fadilah apa salahnya tentang hadis do'if ini? Begitu. Jadi minta pencerahannya Gus. Yang pertama tentang Wahabi Salafi yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1111 Hijriah, wafat pada tahun 1206 Hijriah. Beliau putra dari seseorang ulama dalam mazhab Hambali, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Nama ayahnya Abdul Wahab. Ini Muhammad. Kenapa kok tidak disebut dengan Muhammadiyah, kok Wahabi? Ya, disematkan kepada nama ayahnya agar tidak syibhu. Ya. Beliau punya saudara namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Sulaiman bin Abdul Wahab sudah ngarang kitab untuk menolak pemikiran saudaranya. Bahkan Syekh Ahmad Zaini Dahlan juga menolak pemikirannya. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ulama terkemuka di Mekah dan Madinah, dan juga termasuk menjadi gurunya ulama Nusantara di Indonesia, termasuk Syekh Napoli dan lain sebagainya. Nah, jadi Wahabi itu mengatakan semua di luar mereka adalah ahlul bid'ah. Ya, kita sebenarnya kalau mau dikatakan ahlul bid'ah ya terserah. Mereka kan mengatakan ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal maksud mereka kembali kepada Quran hadis itu sesuai pemahaman ustadz mereka. Itu sebenarnya. Kalau sesuai pemahaman para ulama ada gitu. Fa inna khairul hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kata-kata setiap itu tidak selalu bermakna 100%. Kata setiap itu tidak selalu bermakna 100%. Bisa juga bermakna 80%. Makanya Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim membatasi bid'ah itu dengan sebuah hadis kan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Rawahu Muslim. Jadi hadis man sanna, barang siapa yang mengawali pekerjaan baik maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang meneladaninya. Hadis ini membatasi sehingga tidak semua dikatakan bid'ah. Kalau kita dikatakan ahlul bid'ah gara-gara tahlilan, tahlilan apanya sih yang bid'ah? Kalau cuma penentuan hari itu kan ada. Al-Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah mengatakan la yanbaghi al-khuruj min 'adatin nas illa fil haram. Kita sebaiknya jangan keluar dari adat masyarakat selagi adatnya tidak haram. Penentuan hari apa yang diharapkan? Dalil apa yang mengharapkan penentuan hari? Tidak ada. Bacaan sholawat, bacaan la ilaha illallah dicampur-campur. Kan tidak boleh dicampur-campur seperti itu. Kata siapa tidak boleh? Bahkan sahabat di dalam hadis sahih ketika di dalam sholat mencampur. Setelah baca Al-Ikhlas dicampur dengan surah lain, baca Al-Ikhlas dicampur sama surah lain. Apa kata Rasulullah ketika ditanyakan kenapa kamu kok mencampur-campur seperti itu? Kok selalu membaca surah Al-Ikhlas seperti itu lalu dicampur dengan surah yang lain? Ana uhibbuha ya Rasulullah. Aku cinta kepada surah Al-Ikhlas. Maka jawaban Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah Al-Ikhlas dapat memasukkanmu ke dalam surga. Nah, ini kan pemahaman yang real dari para ulama. Kalau maksudnya kembali kepada Quran dan Sunnah itu sesuai pemahaman ustaz mereka, ya sudah, terserah mereka. Yang penting kita itu standarnya adalah para ulama. Maulid Nabi contohnya, bid'ah katanya, tidak pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. 4 mazhab tidak pernah merayakan Maulid Nabi loh. Apakah ketika tidak ada itu menjadi keharaman langsung? Tidak.
Rasulullah tidak mau makan biawak karena beliau tidak terbiasa, tapi membolehkan para sahabat memakan biawak Arab tapi ya, karena makannya buah. Kalau biawak Indonesia itu makannya itu apa? Bangkai ya, bahkan ayam yang tangga juga dimakan kadang-kadang. Nah, Rasulullah ketika tidak melakukan itu bukan berarti melarang. Ingat ya, itu kaidahnya ya. Tidak melakukan bukan berarti melarang gitu. Ada kalanya tidak melakukan karena tidak tahu. Ada kalanya tidak melakukan karena tidak punya inisiatif ke sana. Bahkan sekelas Imam Ibnu Taimiyah yang diagung-agungkan oleh ulama Wahabi, di dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim, beliau mengatakan fa ta'dhimul maulid, mengagungkan maulid Nabi, wa ittikhadhuhu mausiman, dan menjadikannya tradisi setiap tahun, qad yaf'aluhu ba'dun nas, terkadang dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim, melakukannya mengandung pahala yang besar, li husni qasdihi, karena tujuannya baik, wa ta'dhimihi li Rasulillah, dan mengagungkan Rasulullah. Itu Ibnu Taimiyah yang diagungkan oleh Wahabi. Gak cocok sama Ibnu Taimiyah, mereka lempar Ibnu Taimiyah ikut ulama yang lain. Ini Wahabi kan seperti itu. Sebenarnya tidak mau maulid Nabi tidak apa-apa. Maulid Nabi itu banyak dalilnya. Mau berpuasa, hadisnya ada. An Abi Qatadah dalam suri atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala fihi wulidu wa fihi unzila alayya. Nabi Muhammad berpuasa setiap hari Senin karena memperingati hari kelahirannya. Mau merayakan maulid Nabi dengan cara makan-makan, dalilnya ada. Anas bin Malik kata Rasulullah, aku an nafsihi ba'da nubuwwah ma'anahu manna jaddahu Abdul Muthalib qad aku anhu fi sami wiladatihi wa aqiqatu adu maratan saniyah. Dalam kitab Al-Hawil Al-Fadawi karya Imam Suyuti, bahwa Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi nabi